Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam bentuk video presentasi. Materi yang akan kami sampaikan adalah pendekatan nilai saham analisis fundamental. Anggota kelompok 6 yang pertama adalah Alana Freddy Pradana dengan NIM terakhir 233. Yang kedua adalah Oktaviani Rozatul Maudah dengan NIM terakhir 251. Yang ketiga adalah Revita Yunitias dengan NIM terakhir 253. Yang keempat Sarifah Nuraini dengan NIM terakhir 263. Pendekatan penilaian saham. Kita dapat mempertimbangkan untuk membeli saham pada harga pasar atau harga di mana mereka diperdagangkan jika itu adalah entitas yang terdaftar. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, lebih baik untuk mengevaluasi kekayaan bersih kepemilikan perusahaan melalui metode dan asumsi terpisah. Evaluasi ini dikenal sebagai penilaian saham. Waktu pendekatan penilaian saham diperlukan ketika sebuah bisnis dijual ke bisnis lain. Ketika sebuah bisnis menawarkan sahamnya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Ketika perusahaan mengalami merger, demerger, akuisisi, atau rekonstruksi. Saat perusahaan menerapkan Employer Stock Option Plan atau ESOP, dan ketika sebuah perusahaan berencana untuk mengubah sahamnya dari saham preferen menjadi saham ekuitas. Jenis penilaian saham. Yang pertama ada penilaian mutlak atau absolute valuation. Valuasi absolut adalah jenis yang digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham yang telah dibahas di atas. Yang kedua, penilaian relatif atau relative valuation. Metode penilaian relatif menggunakan analisis rasio antara lain untuk memastikan nilai suatu saham dibandingkan dengan rekan-rekannya. Metode penilaian saham. Pendekatan aset. Pendekatan ini didasarkan pada nilai NAB dan saham perusahaan. Di sini nilai aktiva bersih atau NAB perusahaan dibagi dengan jumlah saham untuk sampai pada nilai setiap saham. Nilai aktiva bersih perusahaan adalah perbedaan antara nilai bersih semua aset dan kewajiban bisnis. Nilai bersih aset yang ditentukan harus dibagi dengan jumlah saham ekuitas untuk mengetahui nilai sebenarnya dari saham tersebut. Pendekatan pendapatan. Pendekatan ini berfokus pada manfaat yang diharapkan dari investasi bisnis, yaitu apa yang dihasilkan bisnis di masa depan. Salah satu metode populer pendekatan ini adalah metode value per share. Di sini nilai per saham dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan yang tersedia untuk dibagikan pada para pemegang saham. Laba ini dapat ditentukan dengan mengurangi cadangan dan pajak dari laba bersih. Langkah-langkah untuk menentukan nilai per saham. Menghitung laba perusahaan yang tersedia untuk pembagian dividen. Mendapatkan tingkat pengembalian normal untuk industri yang bersangkutan. Hitung nilai kapitalisasi sebagai laba untuk distribusi 100 atau tingkat pengembalian. Bagilah nilai ini dengan jumlah saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian saham. Yang pertama, laba bersih bisnis. Yang kedua, arus kas dan dividen bisnis. Yang ketiga, tingkat pengambilan normal industri. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan terkait. Analisis fundamental mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai keamanan faktor ekonomi makro seperti kondisi dan kondisi industri, harga faktor ekonomi mikro seperti aktivitas dan manajemen perusahaan. Tujuan analisis fundamental
Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai angka yang dapat dibandingkan oleh investor dengan harga sekuritas saat ini untuk melihat apakah sekuritas itu undervalued atau overvalued. Metode analisis stok ini dianggap berbeda dengan analisis teknis yang memperkirakan arah harga melalui analisis dan data pasar historis seperti harga dan volume. Semua analisis stok mencoba menentukan apakah sekuritas dinilai dengan benar dalam pasar yang lebih luas. Analisis fundamental biasanya dilakukan dari perspektif makro ke mikro untuk mengidentifikasi jumlah sekuritas yang tidak dihargai dengan benar oleh pasar. Analisis ini biasanya mempelajari secara keseluruhan keadaan ekonomi dan kekuatan industri spesifik sebelum berkonsentrasi pada kinerja masing-masing perusahaan untuk sampai pada nilai pasar yang asli untuk saham. Cara kerja analisis fundamental. Analisis fundamental menggunakan data publik untuk mengevaluasi dan nilai suatu saham atau jenis keamanan lainnya. Misalnya, seorang investor dapat melakukan analisis fundamental pada nilai obligasi dengan melihat faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga dan keadaan ekonomi secara keseluruhan, kemudian mempelajari informasi tentang penerbitan obligasi seperti kemungkinan perubahan peringkat kreditnya. Untuk saham, analisis fundamental menggunakan pendapatan, pertumbuhan masa depan, laba atau masa ekuitas, margin keuntungan, dan data lainnya untuk menentukan nilai dasar perusahaan dan potensi pertumbuhan di masa depan. Semua data tersedia dalam laporan keuangan perusahaan. Analisis sektor ekonomi. Pasar modal memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Karena menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan, pasar modal sangat penting bagi perusahaan dan investor. Karena pasar modal merupakan alternatif dalam memperoleh dana, kegiatan operasional perusahaan melalui penjualan saham bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Saham adalah bukti kepemilikan modal pada suatu perusahaan oleh perorangan atau suatu badan. Era globalisasi dengan pertumbuhan ekonomi dan persaingan di bidang usaha yang sangat kompetitif saat ini membuat para investor harus teliti dalam menanamkan modal saat berinvestasi. Menanamkan modal pada perusahaan perbankan menjadi alternatif yang sangat menarik karena investor akan mendapat keuntungan yang tinggi dengan memperkecil risiko kerugian yang ada. Bank berperan sangat penting bagi masyarakat, ditambah pada era serba teknologi ini. Kegiatan masyarakat sehari-hari tidak lepas dari jasa perbankan sehingga sangat menarik investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Analisis sektor industri. Kondisi sektor dan industri tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi industri ada hal krusial yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga saham. Jika ada hal-hal yang terjadi di sektor industri terkait seperti kenaikan harga, maka nilai saham industri tersebut juga akan naik. Salah satu contohnya terjadi pada kasus harga saham pertambangan yang mengalami kenaikan pesat saat harga minyak dunia meroket pada tahun 2007. Hal tersebut menyebabkan harga saham minyak dan batu bara juga meningkat tajam. Sebaliknya, jika harga minyak turun, maka nilai saham pertambangan juga akan lesu. Sekian penjelasan video materi dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.